itu norma? Apa itu norma? Ada berapa norma? 4. Betul, ada 4. Jadi pembelajaran kita hari ini tentang pengertian norma. Kalau minggu lalu kita kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita belajar lagi tentang norma, yaitu tujuan pembelajaran hari ini yang pertama menjelaskan pengertian norma secara benar. Menjelaskan pengertian norma. Yang kedua, menyebutkan jenis norma. Oke, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita tanya dulu, apa itu norma? Apa itu norma? Oke, ada berapa norma yang kalian ketahui? 1. 2. 3. Norma apa lagi? 4. Norma hukum. Tepuk tangan dulu. Jadi, untuk pengertian norma itu sendiri adalah kalau di sekolah ini apa yang harus kita taati? Peraturan. Nah, berarti norma itu adalah aturan. Nah, kalau yang kita apa itu norma siapa? Yang norma itu aturan, Bu. Aturan itu apa? Yang mengatur bagaimana kita supaya menjadi siswa yang disiplin. Iya. Jadi kalau tidak ada norma, tidak disiplin kita. Kenapa? Norma itu tidak serta-merta dibuat oleh diri kita, enggak. Ada badan hukum yang mengatur. Supaya kenapa? Berarah kita ini. Ada yang namanya norma agama, supaya bagaimana kita bertoleransi. Nah, norma itu dianjurkan kita untuk selalu bertoleransi dengan agama yang berbeda atau agama lain dari kita. Nah, terus ada namanya norma hukum. Kalau norma hukum terkait tentang hukum-hukum musim sweeping. Ya, jadi kalau yang tidak ada SIM-nya, tidak ada pajak motornya, berarti akan ditahan oleh polisi. Karena dia tidak mentaati aturan hukum yang sudah ditetapkan. Berarti salah satu wajib yang kita bayar itu adalah pajak. Nah, terus yang ketiga ada namanya norma kesusilaan.
suka bercanda, tapi kita harus tahu diri di mana saatnya bercanda, di mana saatnya belajar. Jadi kita harus pandai-pandai menempatkan diri dalam menghadapi situasi yang kita ada di sekolah. Begitu juga teman-teman. Ada teman yang suka dibercandakan, ada teman yang tidak suka dibercandakan. Nah, jadi ketika kita mau bergaul dengan teman, nah ini situasi yang nyata ya yang dibilang. Jangan sebutkan yang tidak dia suka. Misalnya dipanggil. Di sini ada fungsi norma. Fungsi norma itu salah satunya apa? Mengatur, ya, mengatur perilaku agar tertib atau disiplin. Yang kedua apa lagi? Kalau hukum berarti mencegah apa sayang? Konflik, ya, agar tidak bertengkar. Yang tadinya sudah mau adu jodoh semua apa, makanya saya bilang jangan sampai diproses di sekolah. Makanya jangan sampai kalian itu terlibat dengan kasus onan, ya, atau kasus perkelahian yang adu jodoh. Nah, jangan seperti itu. Jadi kita itu harus betul-betul jadi siswa. Kalau mau jadi petinju, sekolah itu baik. Baru ikut MMD, ya. Ada sudah dibuka itu tinju di Toli-Toli sudah ada. Oke, yang ketiga apa lagi? Menjaga apa supaya pengendara itu di jalan tidak semena-mena saya lewat sini lewat kiri, supaya diatur oleh polisi lalu lintas. Jadi berarti makna yang ketiga itu fungsinya itu menjaga apa? Iya, menjaga ketertiban dan kedisiplinan sosial, karena sudah banyak orang, sudah lebih dari 10. Yang terakhir, membentuk karakter dan moral. Jadi yang tadinya tidak terbiasa mentaati peraturan biasa, hal sepele saja, karena kalau kita mau bepergian tidak perlu pakai helm, sakit kena kepalanya atau berat tidak keren. Padahal kenapa? Helm itu sangat berfungsi, karena kalau kita tidak diminta jatuh terbentur kepala, paling yang tadinya malas sekolah karena apa? Bangun pagi bisa tidak tahan. Kenapa? Mengantuk sekali, malas sekali saya bangun pagi. Kalau seperti itu terus, kapan kita mau meningkat? Sementara kita ini mau menjadi anak yang disiplin dalam hal apapun. Ini ada gambar. Gambar ini terkait dengan tugas yang LKPD yang akan kalian kerjakan. Kalian ini gambar mencerminkan norma apa? Kalau ini kesopanan. Kalau ini agama. Kalau ini norma hukum. Kalau ini kalau ini norma kesopanan. Jadi kita di sini dulu. Kenapa? Ini contohnya siswa atau pamitan ke sekolah. Berpamitan kita ke sekolah. Nanti kalian sudah paham berarti seperti ini norma hukum, seperti ini norma agama. Sekarang kita mau bentuk kelompok. Kelompoknya seperti yang ibu bentuk minggu lalu. Buatlah 2 kelompok, baru presentasikan di depan, jawab sesuai dengan hati nurani kalian, pemikiran kalian. Oke, silakan bentuk kelompok. Kalau pekerjaan ya, perhatikan soalnya.
setiap hari minggu pagi, namun Edo sering tidak ikut kerja bakti tanpa alasan. Rekaman. Untuk kelompok 2, silakan ketuanya maju ke depan. Siapa saja? Oke, siapa saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab tugas yang diberikan. Yang pertama, situasi. Pada saat istirahat, Ani melihat temannya membuang sampah sembarangan. Ani kemudian menegurnya dengan sopan. A. Tindakan apa yang dilakukan Ani? Ya. Tindakan itu termasuk tindakan kesopanan. B. Norma apa yang dilanggar oleh temannya? Adalah norma hukum. Seperti yang kita tahu. C. Mengapa kita harus menaati norma tersebut? Karena norma peraturan yang harus ditaati. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan. Norma apa yang dilanggar Edo? Jawaban norma hukum. Apa akibat jika Edo terus melanggar norma itu? Jawaban mendapatkan sanksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan berarti kelompok 2
berkumpul karena ini akan menjadi evaluasi buat ibu. Jawaban-jawaban kalian akan menjadi evaluasi bagi ibu. Jadi untuk selanjutnya kita akan kembali ke rumah. Tapi sebelum kita pulang, kita berdoa dulu ya. Silakan berdoa dan kondisi begitu saja ya. Ayo silakan berdoa. Ya, untuk belum kita pulang,